adalah pahlawan pangan, penghargaan yang sama sekali tidak berlebihan. Petanilah yang telah berbandi peluh di tengah sawah dan ladang, berpanasan untuk menanam, mengairi dan memanen, untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, bahan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut ketahanan pangan di masa depan terancam. Serangan hama, alih fungsi lahan, hingga perubahan iklim menjadi tantangan terbesar pahlawan pangan. Di saat yang sama, pertumbuhan jumlah penduduk melaju begitu pesat. Di benua Asia saja diperkirakan menjadi rumah bagi 4,9 miliar manusia pada tahun 2030. Konsumsi pangan meningkat lebih dari 2 kali lipat per kapita, dan saat itu tidaklah lama akan datang hanya dalam 12 tahun ke depan. Sebuah tantangan yang luar biasa besar. Para pahlawan pangan membutuhkan dukungan. Di setiap masa, para pemimpin bangsa dan pemerintah secara nyata berada pada pihak petani. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam beberapa pidato menyampaikan visinya di sektor pertanian. Saat meresmikan kampus Fakultas Pertanian UI di Baranang Siang, Bogor 1952 silam, Soekarno menyatakan bahwa pertanian adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjadikan pertanian sebagai sektor utama dalam rencana kerja pembangunan 5 tahunan atau Repelita. Sejak Repelita 1 sampai dengan 5, pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama. Di era Presiden Joko Widodo, langkah nyata yang dilakukan antara lain mengawal program strategis yang digagas pemerintah, untuk kemudian dipastikan mampu mendongkrak secara efektif kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menerjemahkan dengan apik apa yang menjadi visi Presiden, salah satunya dengan memastikan ketersediaan air untuk irigasi lahan pertanian. Pengairan saking irigasi sampun boten wonten, irigasi sampun kering, dados kangge di tanaman jagung itu nggih kedah damel sumur bor dipun sedot kalian diesel kados ngoten. Kekeringan saat musim kemarau memang kerap dirasakan para petani di Desa Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Sebagai solusinya, Menteri Basuki Hadimulyono dan jajarannya membangun infrastruktur berupa bendungan yang difungsikan untuk menampung air. Proyek pembangunan yang kini tengah dijalankan adalah pembuatan Bendungan Tugu. Bendungan Tugu ini direncanakan dengan tinggi tubuh bendungan sebesar 89,5 meter dan panjang puncak tubuh bendungan sepanjang 475 meter. Bendungan Tugu ini adalah tipe bendungan urukan batu dengan inti tegak. Bendungan Tugu ini direncanakan dan bermanfaat nantinya yang pertama untuk irigasi atau suplai ke daerah irigasi Ngasinan sebesar 1.200 hektar. Kemudian untuk kebutuhan air baku penduduk di Trenggalek atau masyarakat di Trenggalek sebesar 12 liter per detik. Dan potensi pembangkit listrik sebesar 0,4 MW. Bendungan Tugu ini dibangun di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Bendungan Tugu terletak di Desa Nglinggis, Trenggalek, berjarak 230 km dari Surabaya. Lokasi ini dipilih karena kota Trenggalek berada di cekungan yang dikelilingi pegunungan. Di saat musim hujan terendam banjir, sedangkan di musim kemarau kebalikannya, Trenggalek dilanda tanah tandus. Lokasi pegunungan berbatu membuat saluran irigasi berada di lembah paling bawah, sehingga air dengan lancar mengalir terbuang ke laut. Air bendungan nantinya memanfaatkan sungai besar dari aliran sungai daerah Sawo Ponorogo dan daerah Pule Trenggalek.
Karena kendala pembebasan lahan, pengerjaan mega proyek ini sedikit molor dari target awal rampung pada tahun 2017. Namun begitu, pemerintah tetap berusaha dan berkomitmen terus menyelesaikannya untuk kesejahteraan rakyat yang merata. Pun bendungan ingkang wonten Kecamatan Tugu nggih mugi-mugi pengairanipun saged nyekapi kangge petani lan hasilipun petani saged melimpah utawi meningkat. Selain Bendungan Tugu yang berada di Trenggalek, Jawa Timur juga mempunyai Bendungan Tukul yang berada di Pacitan. Warga Pacitan juga merasakan hal yang sama dengan petani daerah Trenggalek. Yang tani niku mriki niku sing dikeluh kekuatan niku masalah air. Jandak masalah air niku pun toh kata sing gagal panen, kadang-kadang niku pun dugi mluku mau sampe tanem, bar tanem niku pun kekeringan seduaya niku nelo. Musim kemarau petani sini kekurangan air. Kalau musim hujan kebanyakan kebanjiran. Sekarang ini kekeringan. Gagal panen mulai Pagutan terus sampai Pacitan itu semua gagal panen. Penyebabnya air. Sebagai penyokong kebutuhan air bersih terutama pada saat musim kemarau di 12 kecamatan dibangunlah Bendungan Tukul di Desa Karanggede di Kecamatan Arjosari. Diperkirakan mampu menyuplai air irigasi dan air baku serta pemeliharaan sungai. Proyek pembangunan tersebut dikerjakan PT Brantas Abib Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp636 miliar. Bagian daripada master plan pada 1974, kemudian 2003, dilanjutkan lagi sampai 2013. Itu dalam rangka adalah pertama masalah kekurangan air yang ada. Di satu sisi dari ketersediaan, sedangkan dari kelimpahan air itu sebenarnya tersedia. Dari neraca air itu dari BWS Bengawan Solo itu kira-kira 21 miliar. Sedangkan di satu sisi bahwa pada musim kemarau daerah-daerah banyak kekurangan air. Dan salah satu ini adalah das yang berada di Pacitan, das Grindulu, terpisah daripada seperti Bengawan Solo itu dari selatan ke utara, ini dari utara ke selatan, jadi terpisah ke pantai selatan. 2013 yang lalu dicanangkan untuk pembangunan Bendungan Tukul ini untuk bisa menampung kurang lebih 9 juta. Proyek pembangunan bendungan baru berjalan kembali 2 tahun terakhir karena pada awalnya mengalami masalah sosial dan topografi di sekitar wilayah bendungan. 2017 yang lalu terjadi curah hujan tinggi di atas sekitar 350 mili. Itu kalau dihitung rata-rata sebenarnya 100 mili itu udah banjir, apalagi 348, itu 3,5 kali daripada itu. Dan itu terjadi berbagai bencana dan kurang lebih 15 orang yang meninggal di Kota Pacitan karena ada tanggul yang jebol di Sungai Grindulu. Tetapi salah satu dengan adanya nanti bendungan ini paling tidak 9 juta kita bisa tahan dalam beberapa waktu untuk tidak bisa langsung masuk ke daerah dataran yaitu di Kota Pacitan. Dengan kendala yang ada, diharapkan bendungan ini segera berfungsi sehingga dapat memberikan manfaat bagi para petani Pacitan. Mudah-mudahan saged bantu pengairan saking bendungan iku, rakyat Arjosari saged sejo mulya, panene kathah, ningkat saged nyukulake yuga-yugane. Ning biaya niki. Lek niki kirang. Nggih, kirang asale padhe biayane anak sekolah. Kementerian PUPR terus bekerja menyambung asa petani, mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah.
Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Bahwa di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Step by step memang kita harus mencari jalan keluar agar kesejahteraan, kemakmuran betul-betul bisa kita raih bersama-sama. Presiden Jokowi menyampaikan air adalah kunci kemakmuran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama ini, kawasan Nusa Tenggara Timur sering mengalami kekeringan karena rendahnya curah hujan.
tanggung-tanggung untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTT, Presiden dan jajarannya membangun 7 bendungan. Rotiklot salah satunya. Bendungan senilai 497 miliar rupiah ini kini mampu mengairi 139 hektar lahan. Presiden mengharapkan keberadaan bendungan ini akan membantu petani untuk dapat bercocok tanam lebih dari sekali dalam 1 tahun. Petani dapat menanam komoditas seperti padi, jagung, bawang, pisang, semangka, dan lain sebagainya kala musim kemarau tiba. Dari bendungan Rotiklot menjadi harapan kala musim kering tiba. Bisa kami bekerja 1 tahun bisa 2 kali atau ada lagi bisa 3 kali panen begitu. Bendungan ini juga menjadi tumpuan ketersediaan air baku untuk warga, area wisata, dan pembangkit listrik. Di Sulawesi Timur, Bendungan Kuil Kawangkoan menjadi bendungan multifungsi. Berada di wilayah Minahasa Utara, bendungan dibangun sejak 2016 hingga 2020 menggunakan anggaran 1,4 triliun rupiah. Selain melayani para petani, rencananya bendungan terbesar di Sulawesi ini juga akan dimanfaatkan sebagai penyedia pasokan energi listrik, air baku, dan wisata. Lebih dari itu, Bendungan Kuil Kawangkoan akan menjadi salah satu program mitigasi bencana. Bendungan yang berdiri di lahan seluas 306 hektar ini dapat mengendalikan debit air daerah aliran Sungai Tondanung. Hal ini dimaksudkan supaya peristiwa banjir yang menelan 4 wilayah di Sulawesi Utara pada 2014 silam tidak kembali terulang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan Bendung Kamijoro pada pagi hari ini. Pada akhir 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendung Kamijoro di Dusun Kaliwiru, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran sebesar 229 miliar rupiah dan bisa mengaliri sawah seluas kurang lebih 2.300 hektar dengan debit 2,50 meter kubik per detik. Selain itu, Bendungan Kamijoro bisa meningkatkan intensitas tanam dari 205% menjadi 270%. Pada 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan bendungan-bendungan yang menjadi program strategis nasional akan rampung. Diharapkan tak ada lagi sawah yang kekeringan dan petani yang miskin di lumbungnya sendiri. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas.
Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Presiden Jokowi menyadari bahwa air memegang peranan krusial dalam program pembangunan. Air adalah penyangga pembangunan. Kekeringan air akan mengancam kelangsungan hidup tanaman pertanian. Program ini pun digaungkan Presiden melalui akun sosial media miliknya. Terlebih lahan pertanian kian menyusut beralih fungsi. Kini diperkirakan hanya tersisa 7,1 juta hektar lahan yang tersedia. Bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo merancang program pembangunan 65 bendungan. Terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR di bawah koordinasi Menteri Basuki Hadimulyono menjadi ujung tombak pembangunan 65 bendungan ini. 10,5% diantaranya bergantung pada irigasi, sementara sisanya masih berharap pada curah hujan. Pembangunan 65 bendungan ini seolah membangunkan kembali jutaan mimpi para petani. Lahan-lahan mereka bisa terairi dengan irigasi. Setidaknya ada 173.000 hektar lahan persawahan yang bisa memanfaatkan air dari bendungan. Jika ke-65 bendungan tersebut sudah rampung dikerjakan, petani akan tetap bisa bercocok tanam meski bukan di musim penghujan. Pembangunan 65 bendungan ini tentu memakan waktu yang tidak sebentar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan keseluruhan bendungan akan rampung pada 2022. Prinsip pemerataan pembangunan bendungan menjadi penting untuk menciptakan ketahanan air dan kedaulatan pangan yang adil dan merata. Untuk itu, ke-65 bendungan ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
ujung barat Pulau Jawa, pemerintah membangun bendungan Karian di Banten. Bendungan Kondang dan Logung dibangun di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, bendungan Bendo, Tukul, dan Banjulmati kini fungsinya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Kalimantan Selatan, pemerintah telah membangun bendungan baru, yaitu Tapin dan Teritim. Di Sumatera, bendungan Payasunara dan Rajui berdiri di Tanah Aceh, bendungan Segong di Kepulauan Riau, dan bendungan Lolak di Sumatera Utara. Pembangunan bendungan juga dirasakan oleh masyarakat Sulawesi. Pemerintah membangun bendungan Karalo dan bendungan Pasaloreng di Sulawesi Selatan. Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara dan bendungan Kuil Kawangkoan di Sulawesi Timur. Presiden Jokowi meyakini membangun bendungan secara masif dapat menjadi salah satu solusi menjaga ketahanan pangan. Menteri Basuki Hadimulyono sadar betul apa yang menjadi harapan dan visi Presiden menjadi beban tanggung jawab Kementerian PUPR. Untuk itulah, ia dan jajarannya senantiasa bekerja demi mewujudkan cita-cita Indonesia berkedaulatan pangan dengan memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan.